Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan masih dari kitab Syama'ilun Nabiul Mustafa karya Imam Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Kita melanjutkan hadis terakhir di bab tentang khuf. Ya, hadis terakhir bab tentang khuf sebelum kita masuk ke bab yang baru tentang sandalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Dihyah Al-Kalbi. Dihyah Al-Kalbi. Dihyah nama aslinya, Al-Kalbi itu nama kakeknya. Lalu orang Arab punya kebiasaan memberikan nama anak mereka sebagaimana nama kakek. Ya. Dan Al-Kalbi itu sendiri artinya adalah anjing. Makanya jangan salah sebut manajemen qalbu, bukan manajemen kalbu. Ya. Sebab kalau manajemen kalbu artinya noto kiri. Tapi manajemen qalbu. Nah, orang Arab punya kebiasaan memberikan nama anak mereka itu nama hewan. Seperti Hamzah, artinya apa? Singa. Ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib nama kecilnya adalah Haidar yang artinya binatang buas. Kalbi anjing. Nah, kenapa mereka orang-orang Arab punya kebiasaan unik memberikan nama anak mereka nama hewan? Jawabannya karena mereka berharap sifat-sifat positif dari hewan tadi melekat pada jiwa si anak. Ya. Kalb, anjing, apa sifat positifnya? Setia kepada orang yang telah berbuat baik kepadanya. Ya. Khair. Dihyah Al-Kalbi berkata, ahdiya lin Nabi sallallahu alaihi wasallam khuffain. Aku menghadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sepasang khuf. Ya, sepasang khuf. Kaos kaki, ya, penutup kaki. Fala bisahuma, maka seketika itu pula beliau pakai hadiah dariku. Ini sunnahnya ya. Kalau kita dikasih hadiah orang berupa sesuatu benda yang bisa kita pakai, maka disunnahkan memakainya langsung di depan orang yang memberi. Ya, dipakai langsung di depan orang yang memberi. Kenapa? Itu membuat orang yang memberi hadiah tadi bangga, bahagia, senang gitu. Hadiahku dipakai. Jika memungkinkan tentunya, jika memungkinkan, ya, dipakai di saat itu juga. Kemudian dikatakan pula wajubbatan, demikian pula kalau Nabi aku hadiahkan jubah, beliau pakai saat itu juga. Fala bisahuma hatta takharraqan la yadriyan Nabi sallallahu alaihi wasallam adhikanhuma amla. Ya. Dan Nabi memakai khuf atau jubah yang dihadiahkan kepada beliau tersebut hatta takharraq, sampai dia rusak. Ya, sampai usang gitu ya. Dan aku, katanya Dihyah, tidak mengetahui apakah sepasang khuf itu terbuat dari kulit binatang yang mati disembelih atau tidak disembelih matinya. Nah, dari sini kita bisa mengambil faedah bahwa untuk sendal atau yang semisalnya terbuat dari kulit hewan, maka tidak dipersyaratkan hewan tadi harus hewan yang mati disembelih.
Sebab persyaratan hewan mati disembelih itu untuk sesuatu yang kita konsumsi, yang kita makan, itu wajib mati disembelih. Ya. Adapun selainnya, semisal untuk bikin tas, ikat pinggang, sepatu dan yang semisalnya, maka tidak dipersyaratkan hewan tersebut yang kita ambil kulitnya harus disembelih dulu matinya, tidak. Dia mati tertabrak misalnya, ya, mati tercekik talinya sendiri, dan ini sering kejadian ketika Idul Adha, ya, yakni ketika penjaga malam yang shift malam jagain hewan itu ikut tidur gitu ya. Harusnya kan jagain gitu ya, sambil memantau setengah jam keliling ngecek, karena hewan-hewan itu kan kadang muterin tiang tempat dia diikat gitu kan. Nah, tercekik mati. Nah, itu kulitnya tidak mengapa kita pakai untuk diolah sebagai bahan untuk sepatu dan semisalnya, ya. Faedah berikutnya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai sesuatu itu sampai rusak. Jika tidak ada kebutuhan urgent untuk diganti, maka beliau nggak mau. Selama masih ada ini, ya sudah pakai terus. Kecuali dia sudah rusak, ya. Nah, ini hadis terakhir dari bab tentang khuf Nabi. Kita masuk ke bab tentang sendal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bab yang ke-11, dan ini babnya panjang. Akan tetapi hadisnya mirip-mirip, ya, hadisnya mirip-mirip, tapi nanti kita akan banyak faedah-faedah fikih dari sini. Bab sendalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahasa Arabnya na'lu, ya, na'lu. Hukum asal sendal atau sepatu itu sebagaimana hukum baju, jubah, sorban, peci dan semisalnya. Dia mubah. Artinya sendal model apapun, terbuat dari bahan apapun, warna apapun, itu hukum asalnya mubah, boleh. Kecuali ada dalil yang melarang secara khusus, misalnya dilarang memakai sendal yang begini atau yang begitu. Nah, contoh, larangan memakai sendal yang terbuat dari sepuhan emas, sebagaimana sendalnya Fir'aun. Ya, Fir'aun sendalnya itu emas. Ya, emas. Sendalnya itu emas. Fir'aun. Iya. Nah, ini kan dilarang, gitu ya. Tak boleh. Adapun selain itu, ya, selama tidak ada dalil khusus yang melarang, silahkan. Ya. Kita masuk hadis yang pertama, hadis 75 dari kitab ini. An Qatadah qala qultu li Anas bin Malik. Dari Qatadah, ia berkata, aku bertanya kepada Anas bin Malik, kaifa kana na'lu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Ceritakan kepadaku bagaimana bentuk sendalnya Nabi. Pertanyaan saya, sendal ini dalam agama perkara penting atau perkara tidak terlalu penting? Urusan alas kaki, perkara yang urgent banget atau perkara yang kurang urgent? Kurang urgent banget, kurang urgent lah ya. Artinya tidak menjadi fondasi agama kita, bukan perkara usuluddin gitu. Ya. Tapi Qatadah selaku tabi'in bertanya kepada sahabat senior tentang sendal Nabi dalam rangka apa? Dalam rangka cinta. Gimana sendal Nabi? Karena mereka kan gak pernah bertemu dengan Nabi, jadi pengen tahu banget. Maka Anas yang merupakan pembantu Nabi dan dirawat Nabi sejak kecil, ya, sejak usia 8 tahun. Qala, Anas berkata, lahuma qibalani. Sendal Nabi punya 2 tali capit. Nah, sendal apa namanya ini? Sendal jepit ya. Nah, yang ada 2 talinya itu. Jari kita masuk ke situ. Iya. Tidak usah sebut merek lah ya, ntar dikira sponsorship lagi.
Ya. Sendalnya dua tali. Nah, gini. Nyit. Nah. Itu sendalnya Nabi. Kenapa dengan model seperti itu? Ya, karena terhimpit dia sehingga kecil kemungkinan untuk terlepas dari kaki, ya. Hadis 76. Hadisnya sama dengan 75, kita lewati saja. Hadis 77 diriwayatkan dari Isa bin Tahman, seorang tabi'in, ia berkata, akhraja ilaina Anas ibnu Malikin na'laini jardawaini lahuma kibalani. Ya. Dari Isa bin Tahman, ia bercerita, suatu ketika Anas bin Malik mengeluarkan sepasang sendal yang tak berbulu. Maksudnya gimana? Karena zaman dulu sendal semua terbuat dari kulit. Nah, kulit tadi disamak sampai bulu-bulunya bersih. Nah, Anas bin Malik mengeluarkan sendal yang bulu-bulu itu udah bersih, udah nggak ada lagi serpihan-serpihan bulu. Ya. Dan ada dua talinya, kibalani, ada dua talinya. Lalu Anas berkata, annahuma kanata na'layyan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang aku bawa ini adalah sendal milik Nabi. Jadi Anas bin Malik masih menyimpan apa? Sendal milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti di akhir bab ini kita akan bahas tentang apakah masih ada benda-benda pribadi milik Nabi. Kalau ada, apakah valid memang milik beliau? Nah, dan kalaupun ada, terus apa yang harus kita lakukan? Apa sikap kita? Itu akan kita bahas di akhir bab ini kalau nyandak waktunya, ya. Hadis 78 An Ubaid ibnu Jurayj, dari Ubaid bin Jurayj, annahu qala li ibni Umar, dia pernah bertanya kepada Abdullah bin Umar, ra'aituka talbasuni ala as-sibtiyah. Wahai Ibnu Umar, ya, aku melihatmu memakai sendal sibtiyah. Memakai sendal sibtiyah. Apa sendal sibtiyah? Yaitu sendal yang sudah bersih, ya, dari bulu-bulu hewan yang telah disamak. Qala, maka Ibnu Umar berkata, inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasuni 'ala allati laisa fiha sya'r. Aku memakai sendal model begini karena aku melihat Nabi, sendal beliau itu tidak ada lagi rambut-rambut hewan yang sudah bersih. Wa yatawaddau fiha, maka aku senang untuk meniru apa yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Nabi ketika pakai sendal itu, wa yata'u fiha, Nabi berwudu tanpa melepas sendalnya. Ini hadis 78. Kita ambil faedah pelajaran. Yang pertama, bahwa sahabat Ibnu Umar, sebagaimana di hadis-hadis sebelumnya pernah kita bahas, dikenal sebagai sahabat yang paling, saya ulangi, yang paling dekat peniruannya terhadap apa yang Nabi lakukan, sampai kepada perkara yang paling remeh menurut kita, Ibnu Umar akan menirunya. Diriwayatkan dalam hadis yang lain, dalam keterangan yang lain, hadis itu maksudnya ucapan para ulama, ya, bahwa Ibnu Umar ini setelah Nabi wafat, maka Ibnu Umar yang sering tidur siang di bawah pohon kurma yang biasa Nabi tidur siang. Dalam rangka apa? Pengen banget ngikuti Nabi. Bahkan kalau safar, Ibnu Umar bersama Nabi, ketika Nabi mengatakan, ayo berhenti semua, kita istirahat sejenak, Ibnu Umar melihat Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah tidur pada istirahat itu, maka Ibnu Umar juga tidur. Kalau Rasulullah pada saat itu buang hajat, pipis misalnya, maka Ibnu Umar memaksa dirinya untuk juga pipis. Iya, saking semangatnya menduplikasi Nabi, termasuk dalam perkara sendal. Kata Ibnu Umar, sendal Nabi seperti ini bentuknya. Dia ada dua tali, bulunya telah disamak, sudah bersih. Aku suka meniru sebagaimana yang Nabi lakukan. Wa yatawaddau fiha. Dan Nabi kalau pakai sendal model begini, berwudu itu tidak dilepas.
Maka ada hukum fikih di sini. Dibolehkan ketika kita berwudu tidak perlu melepas sendalnya jika memang memungkinkan, kecuali ada tulisan di area wudu, ada tulisan sendal harap dilepas, malah ojo ngeyel. Ada petugas di situ ya kan, kita pakai, loh pak sendal dilepas, sunnah Nabi pak. Wah, ngajak gelut ini namanya. Iya. Karena zaman dulu kan lantai-lantai kan ya tanah gitu loh, termasuk Masjid Nabawi. Nanti ada hadis tentang memakai sendal ketika sholat, ada nanti dibahas di ujung. Adapun sekarang ya tempat wudhu rata-rata sudah keramik bersih ya kan, nah, maka jangan bikin heboh gitu ya, lepas sendalnya. Khair. Hadis yang berikutnya 79 sama dengan hadis 76, yaitu kibalani. Hadis Nabi punya dua tali, saya skip saja. Hadis 80. Dari Amr bin Huraith, ia berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi na'laini makhsufataini." Ya, kata Amr, ra'aitu berarti aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli, melakukan salat, fi na'laini makhsufataini, yang mana waktu itu beliau ketika sedang salat itu sendalnya dipakai dan sendalnya itu dijahit. Sendalnya itu ada jahitannya. Khair. Ada faedah-faedah dari hadis ini. Yang pertama, bahwa Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu terbiasa ngopeni dirinya sendiri. Selama beliau mampu untuk melakukannya, beliau jarang banget minta tolong kepada orang lain, termasuk istri-istri beliau. Contohnya apa? Sendal beliau pedot, putus, ya beliau jahit sendiri. Menunjukkan kemandirian beliau. Ya. Oh, kalau begitu Ustadz, kalau sendal kita putus ya nggak usah dibawa ke tukang sol sepatu, ya nggak gitu juga konsepnya. Kalau memang kita tidak punya kemampuan, ya nggak usah memaksakan diri. Ya, jadi tidak mengapa misalnya sepatu jenengan, sendal jenengan itu putus, butuh dijahit, butuh disol, ya bawa ke tukang sol sepatu. Ya, jadi faedah yang pertama ini kita tinjau dari sisi apa? Kemandirian. Ya, Rasulullah SAW pernah ditanya, Aisyah pernah ditanya, bagaimana akhlak Nabi di rumah? Kata Aisyah, ya akhlak beliau ya, ketika sendal beliau putus, beliau jahit sendiri. Ketika beliau bajunya kotor, beliau cuci sendiri. Artinya beliau semampu mungkin melakukan apa yang beliau mampu lakukan untuk keperluan pribadi beliau. Kecuali beliau butuh bantuan dari orang, baru meminta bantuan dari istrinya dan semisalnya ya. Faedah pertama. Faedah kedua, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat tanpa melepas alas kakinya. Nah, apakah ini berlaku dimanapun? Nah, tentu tidak ya. Kalau masjid sudah bagus begini, sudah ada karpetnya, ya kan? Nah, jangan pula bawa-bawa hadis ini. Kemarin saya ikut pengajian Ustaz Rosyid loh, saya pakai ini, waduh, inyong sing kenal lagi ya. Jika memang tidak dimungkinkan sendal tadi dipakai ketika sholat, ya jangan dipakai. Semisal itu tadi, masjidnya sudah pakai keramik bersih, pakai karpet, kemudian di bagian serambi sudah ada tulisan batas alas kaki, ya udah dilepas. Tapi takut hilang, kersekin, jangan malah dipakai ke dalam. Tapi kalau lokasi sholatnya itu tempat yang terbuka, alasnya tanah, maka dipakai dalam rangka menghidupkan sunnah Nabi. Contohnya di mana? Sholat di lapangan, ketika sholat id, istisqa, minta hujan ya, sholat khuf, ya memang di lapangan gitu loh. Ya, dengan catatan alasnya memang tanah. Tapi kalau panitia sudah menyiapkan tikar juga di situ, ya jangan juga dipakai.
Ya, jadi kita perlu menimbang-nimbang, melihat-lihat. Nah, kalau saya misalnya, saya kan suka naik gunung. Nah, sebelum naik itu sudah berwudu dulu dengan sempurna, ya kan? Nanti ketika naik misalnya batal, lalu masuk waktu sholat, ya udah berwudu pakai spray, begitu ya. Atau di mata air yang ada di gunung-gunung tadi, bagian kaki diusap bagian atas, kemudian sholat tetap memakai sepatu. Nah, jadi menghidupkan sunnah Nabi. Ya, wallahu a'lam. Contohnya apa lagi? Ya, jenengan di pesawat, ya sholat sambil duduk, mau umroh atau mau haji dan semisalnya, ya sepatu sandalnya tidak usah dilepas. Ya. Hadis 81 tentang keadilan ini. Kok keadilan? Iya, masalah sandal pun bisa menyinggung keadilan. Dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi pernah bersabda, kata Abu Hurairah, la yamshiyanna ahadukum fi na'li wahidah. Ya. Janganlah kalian berjalan hanya dengan satu sendal tok. Liyun'iluhuma, pakai keduanya, au liyuhfihima jami'an, atau sekalian lepas keduanya. Momennya kapan? Misal sendalnya hilang sebelah, dipinjem orang tapi nggak balik. Nah, atau kebingungan, rame misalnya, wah, sholat yang rame banget orangnya. Nah, yang sebelah sendalnya ketemu gitu lah, ini sebelahnya, sebelah lagi mana? Maka Syekh bin Baz, mantan ketua MUI-nya Saudi Arabia, ya, pernah ditanya, ya Syekh, bagaimana jika sendalku yang kiri di sebelah sini, yang kanan sekitar 4-5 langkah di sebelah sana? Bolehkah aku memakai sendal yang kiri lalu berjalan untuk mengambil sendal yang kanan atau sebaliknya? Beliau berkata apa? Sebisa mungkin kita jangan menyelisihi sunnah Nabi. Jadi ambil dulu yang sebelahnya itu, satukan, sudah dekat baru dipakai. Kenapa? Karena ini menunjukkan satu sikap adil kita. Kepada siapa? Kepada anggota tubuh. Betapa indahnya Islam, keadilan pun diperhatikan terhadap anggota tubuh. Makanya dalam hadis-hadis yang lain, kita dilarang duduk di sebuah area yang setengahnya kena matahari, setengahnya tertutup. Misalnya gini nih, matahari dari sini nih, kita duduk berteduh, ya kan? Nah, bayangan kita separuh, ini panas kena matahari, yang ininya adem. Pakai hadis ini, kena semua atau tertutup semua. Karena apa? Kalau ini hanya yang kepanasan, zalim. Saya pernah 2 tahun lalu pas umroh, sholat Jumat nih di Masjid Nabawi. Saya pengen ke rooftop gitu. Sekali-kali lah sholat Jumat di rooftop, karena biasanya sholat Jumat saya di bawah. Sekali pengen ke rooftop, merasakan vibe-nya gitu ya. Mungkin orang berpikir dengan saya itu sama, sekali-kali ke rooftop, akhirnya penuh gitu loh. Jadi saya dapat itu tempat duduk yang tadinya sebelum matahari bergeser itu adem. Saya tenang, alhamdulillah dapat tempat yang adem. Matahari makin tinggi, terus akhirnya sini panas sebelah. Kayak panas sebelah. Karena saya sedang menyimak materi khutbah dari khatib dan bahasa Arab, jadi saya harus fokus gitu loh, jangan sampai kelewat kalimat-kalimatnya. Saya sedang menyimak, karena kan nanti diterjemahkan untuk dibagi, di-share kepada para peserta umroh begitu. Tanpa sadar separuh badan saya sudah terkena panas. Nah, ada askar mendekat ke saya. Petugas tahu askar? Askar saleh, jenggotnya tebal. Haji, i'dilu kata dia. Singkat aja. Haji, i'dilu. Jadi kan semua dipanggil haji ya kan? Jadi tenang aja. Kalau di sini kita belum dipanggil haji, di sana dipanggil haji. Haji, i'dilu kata dia. Pak Haji, berbuat adillah engkau. Saya bingung.
Aku salah opo ngono ya. Saya berpikir, oh iya badanku. Akhirnya saya geser. Ya. Nah ini perhatian luar biasa. Ya. Jadi jangan sampai yang sebelahnya kepanasan, sebelahnya kedinginan. Harus adil. Demikian pula halnya dengan rambut. Makanya Nabi melarang rambut qaza. Tahu qaza? Yang potongnya itu cukur habis sebahagian, biarkan sebahagian. Nah, jadi segini nih dihabisin, ininya numpuk. Nah ini qaza nggak boleh, karena nggak adil. Kalau dalam perkara yang remeh saja, dalam tanda kutip, sendal, kaki, ya kan, rambut, badan, Islam menjunjung tinggi keadilan, apalagi pada perkara-perkara yang lebih tinggi daripada itu. Khair. Berikutnya hadis 83 tentang cara memakai sendal. An Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah qala, ia berkata, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam naha ayyukalu yakni rajula bishimalihi. Nabi melarang untuk makan dengan tangan kiri. Au yamshiya fi na'li wahidah, atau berjalan dengan sebelah sendal. Dilarang Nabi kita makan dengan tangan kiri, dan dilarang kita berjalan dengan satu belah sendal saja. Sahabat bertanya, limadza ya Rasulullah? Kenapa ya Rasulullah? Karena kata Nabi, fa inna syaitana, karena syaitan itu ya'kulu bishimali. Syaitan itu makan dengan tangan kiri. Wa yamshi, dan syaitan itu berjalan fi na'li wahidah, dengan satu alas kaki doang. Dan kita diperintahkan untuk menyelisihi syaitan. La tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kalian mengikuti kebiasaannya syaitan. Syaitan makan dengan tangan kiri, maka kita jangan tiru. Paling banyak kasus makan dengan tangan kiri adalah gorengan sama cabenya. Tangan kanan gorengan nih, loh cabenya di iki, ambil cabai. Tangan kanan makan gorengan, tangan kiri cabai lah ini. Bawa tangan kanan semuanya gitu loh, nus cabenya masukkan ke gorengan, atau gigit bareng, atau satu-satu makan cabenya dulu. Oh janganlah ya, gorengannya dulu, nah, 2 kunyahan baru gigit cabenya. Ingat, dalam perkara sepele sekalipun jangan sampai mengikuti tradisinya syaitan. Nabi juga melarang berjalan dengan sendal sebelah. Jadi kalau jenengan Jumatan dan hilang sendalnya sebelah, maka pilihannya cuma 2. Beli yang baru sehingga pakai sepasang, atau ya nyekir sekalian. Jangan cuma dipakai sebelahnya, karena zalim nih sama kaki yang lain, ya, zalim sama kaki sebelahnya. Berikutnya dari Abu Hurairah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi bersabda, "Idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yamini." Jika kalian pakai sendal, mulailah dengan kaki kanan. Wa idza naza'a falyabda bishimali. Kalau ngelepas sendal, mulai dengan kaki kiri. Faltakunil yumna awwaluhuma tun'al. Jadikanlah kaki bagian kanan sebagai yang pertama untuk dipakaikan sendal, wa akhiruhuma tunza, dan jadikan pula kaki kanan sebagai yang terakhir kali dilepas sendalnya. Ini adab memakai sendal. Pakainya kaki kanan yang pertama, baru kaki kiri. Melepasnya kaki kiri yang pertama, baru kaki kanan. Ya, ini sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya dari Aisyah,
Ia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammuna." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai tayammun. Bukan tayamum. Bukan. Tayammun pakai nun ujungnya. Kalau tayamum kan pakai mim ya. Tayammun asal katanya yumna. Apa arti yumna? Kanan. Kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu suka sekali sifat tayammun. Apa itu tayammun? Mendahulukan yang kanan pada perkara-perkara kebaikan. Nah, ya pada perkara-perkara kebaikan. Mastata'a fi tarajjulihi wa tuna'ilihi wa zuhurihi wa tuhurihi, maaf. Misalnya dalam saat beliau nyisir rambut, dahulukan yang kanan. Kemudian memakai sendal, tarajjul, memakai sendal dahulukan yang kanan, wa tuhurihi, dan bersuci. Ya, pada perkara-perkara kebaikan duluan kan yang kanan. Namanya sifat apa? Tayammun. Baik, berikutnya tentang sahabat-sahabat yang meniru sendal Nabi. Sekaligus hadis terakhir pada bab ini. Hadis 86. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, qala, ia berkata, kana li na'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibalani, bahwa Nabi sendalnya itu punya dua tali. Wa Abi Bakar, Abu Bakar pun sendalnya dua tali. Wa Umar pun sendalnya dua tali. Wa awwalu man aqada aqdan wahidan Utsman. Adapun yang pertama kali di antara para sahabat senior yang memakai sendal, yang membuat sendal itu yang model satu tali adalah Utsman bin Affan. Khair. Apakah riwayat ini sahih? Nah, kan begitu ya. Kok bisa-bisanya Abu Bakar meniru Nabi, Umar meniru Nabi, Utsman kan tidak? Maka dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak dalam kitab ini. Beliau berkata, wa isnadu hadhihi hadithun, adapun sanad dari hadis ini la thiqalah, tidak bisa dipercaya. Kenapa? Li'annahu fi rajulin rawahu Abdurrahman ibnu Qais Abu Muawiyah. Bahwa dalam riwayat hadis ini terdapat Abdurrahman bin Qais, wa huwa matrukun, dan dia adalah perawi yang matruk. Tahu arti matruk? Man taraka syai'an, barang siapa meninggalkan sesuatu. Nah, jadi kalau matruk, orang yang ditinggalkan karena kualitas hafalannya yang jelek. Berarti sanad hadis ini dhaif. Oke lah, kita anggap ini masih hasan derajat hadisnya. Masih hasan begitu ya. Kita anggap. Apakah Utsman menyelisih sunnah Nabi? Tidak. Sebab kita kembali ke hukum asal apa? Sendal. Hukum asalnya mubah. Jadi kalau jenengan cocoknya sendal yang model satu tali begini, sendal selop namanya ya, fadol, silahkan, tidak masalah. Jenengan cocoknya sendal yang model dua tali begini, la ba'sa. Jenengan cocoknya sendal yang model apa? Sendal sepatu, tahu sendal sepatu? Sendal tapi tutup depannya itu penuh, adapun belakangnya tidak, la ba'sa, silahkan. Maka apa yang dilakukan Utsman tidak menyelisihi Nabi, karena bagi Utsman itu yang nyaman, la ba'sa, enggak masalah. Ya, hukum asalnya boleh-boleh saja. Khair. Lalu di akhir bab, Syekh Abdul Razak ya membuat poin khusus, yakni bertabarruk dengan barang-barang peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari jilid yang ke-10 halaman 353 menjelaskan bahwa diriwayatkan, ini riwayat ya, beberapa sahabat dulu mereka menyimpan barang-barang peninggalan Nabi dan bertabarruk. Tahu arti tabarruk? Pernah kita bahas dulu, pakai whiteboard dulu, pakai papan tulis ini. Bertabarruk apa? Ngalap berkah. Jadi kata Ibnu Hajar, dulu para sahabat Nabi
mereka menyimpan beberapa barang-barang peninggalan Nabi. Satu, disimpan. Yang kedua, barang-barang tersebut mereka gunakan untuk bertabarruk, ngalap berkah. Contoh, dikisahkan bahwa Ummu Salamah, siapa Ummu Salamah? Istri Nabi. Ya, tadinya dia adalah istri dari Abu Salamah. Memiliki satu wadah khusus yang terbuat dari perak dan di dalamnya ada beberapa helai rambut Nabi. Kemudian jika ada orang yang anaknya sakit, maka keluarga yang sakit itu mengutus salah seorang dari keluarga mereka untuk membawa air ke rumah Ummu Salamah. Dah dibawa air nih. Lalu melapor, "Wahai Ummu Salamah, Ummahatul Mukminin, keponakan kami ada yang sakit. Tolong celupkan rambut Nabi yang kau simpan itu kepada air ini untuk kami minumkan kepada ponakan kami yang sedang sakit." Nah, lalu Ummu Salamah yang melakukannya. Beliau ambil wadah perak tadi, lalu mengeluarkan beberapa helai rambut Nabi, kemudian dicelupkan ke minuman tersebut, lalu air tadi diminumkan kepada anak yang sakit dan sembuh insyaallah. Bismillah, ya. Nah, riwayat ini bagaimana riwayatnya? Riwayatnya sahih. Riwayatnya sahih. Tapi ingat, perlu kita ingat di sini. Hal ini hanya berlaku untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hanya berlaku untuk Nabi. Jadi nggak boleh kemudian kita meniru-niru. Datang orang, Pak Yai, Pak Yai, Pak Habib, Pak Habib, tolong dong air ini dicelup. Belum 500.000. Ini mah bukan pengobatan, terinfeksi nih ya. Jari kotor, makanan aja bisa basi kok, terkontaminasi. Jadi gak boleh. Ini khusus dari Nabi, khusus untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu satu. Jadi riwayatnya sahih dan waktu itu Ummu Salamah masih menyimpan rambut Nabi. Dan rambut Nabi bukan hanya rambut beliau ya, keringat beliau, ludah beliau, sisa air wudhu beliau, itu semuanya berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun pertanyaannya, beliau melemparkan pertanyaan, apakah pada zaman ini terdapat atau masih ada barang-barang peninggalan Nabi yang bisa dibuktikan secara ilmiah benar-benar merupakan peninggalan Nabi? Rambut Nabi, sendal Nabi, atau yang semisalnya. Sebab ada peninggalan Nabi yang bisa kita telusuri sisi ilmiahnya. Apa itu? Saya ulangi ya. Beliau melempar pertanyaan, apakah ada benda-benda peninggalan Nabi yang bisa dibuktikan secara ilmiah bahwa itu memang peninggalan Nabi? Sementara itu ada sebenarnya yang jelas-jelas peninggalan Nabi dibuktikan secara ilmiah dan bisa kita ambil. Apa itu? Sunnah Nabi, ya kan? Ilmiah, karena jalur periwayatannya jelas dari sahabat ini, dari tabi'in, tabi'ut, terus akhirnya sampai kepada kita hadisnya. Adapun barang-barang peninggalan Nabi, tidak ada riwayat secara ilmiah membuktikan ini punyanya Nabi gitu. Maka beliau berkata, ketika ada pertanyaan masih adakah peninggalan-peninggalan beliau berupa sendal, rambut, tongkat pada zaman ini, beliau merinci 3 analisis. Yang pertama, barang-barang peninggalan Nabi yang benar-benar dapat dibuktikan ini milik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jumlahnya sangat-sangat sedikit. Kenapa?
Dari Amr bin Haris, ia berkata, di riwayat Bukhari ini, riwayat Imam Bukhari, Amr bin Haris berkata, "Ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'inda mautihi dirhaman wala dinaran wala 'abdan wala ammatan wala syai'an." Ketika Nabi wafat, Nabi tidak meninggalkan dinar, Nabi tidak meninggalkan dirham, Nabi tidak meninggalkan budak, Nabi tidak meninggalkan keledai, Nabi tidak meninggalkan senjata. Nabi tidak meninggalkan hamba sahaya, Nabi tidak meninggalkan pembantu, enggak ada. Lalu apa yang Nabi tinggalkan? Illa, kecuali baghlathul bayda, keledai putih beliau, wasilahahu, dan sepotong senjata beliau sebilah, wa ardan ja'alaha sadaqatan, dan sepetak tanah yang telah beliau sedekahkan untuk perluasan Masjid Nabawi. Jadi Nabi tidak meninggalkan apapun kecuali 3 poin. Apa saja? Keledai putih, senjata, dan tanah yang sudah dihibahkan, diwakafkan. Ini yang pertama. Analisis yang kedua beliau, barang-barang peninggalan Nabi banyak yang sudah hilang karena berbagai sebab. Di antaranya yakni ketika terjadi kerusuhan antar sesama kaum muslimin pada peristiwa perang Siffin, ya, termasuk cincin Nabi yang dipakai Utsman terjatuh ke sumur Aris dan tidak ditemukan setelah itu. Kemudian juga sebab peperangan invasi bangsa Tartar, ya. Kita azan dulu, nanti setelah azan kita bahas sedikit lagi. Iya, dan kita lanjut sedikit. Jadi barang-barang peninggalan Nabi juga banyak yang hilang karena serangan bangsa Tartar ke wilayah-wilayah kaum muslimin. Lalu disitulah banyak barang-barang sejarah kaum muslimin yang dicuri. Kemudian analisis yang ketiga, secara ilmiah pun tidak ada bukti yang demikian valid dan bisa dipertanggungjawabkan jalur periwayatannya bahwa ini barang Nabi, peninggalan Nabi gitu. Termasuk urusan sendal. Nah, kenapa ini perlu ditekankan? Satu, memang babnya tentang sendal, oke? Yang kedua, masalahnya adalah sendal Nabi ini sering dijadikan sebagai logo, sebagai simbol di peci atau di benda-benda yang lain, di sajadah, di mobil jadi stiker dengan harapan perlindungan. Nah, ini jatuh ke dalam perbuatan syirik.
Berlindung kok kepada sendal. Makanya ketika saya membimbing jamaah umroh tur Turki, 8 hari di Turki, itu kan kita nanti akan ke museum. Museum apa namanya? Top di KP. Ya. Di situ ada barang-barang peninggalan Nabi. Saya sudah kasih penjelasan di awal kepada jamaah tentang barang-barang Nabi itu seperti apa. Saya edukasi dulu, sehingga ketika masuk mereka sudah siap. Kenapa? Saya tekankan, nanti panjenengan Bapak Ibu akan melihat di dalam museum nanti ada orang-orang yang begitu terharu sampai menangis sejadi-jadinya melihat yang katanya barang-barang peninggalan Nabi. Tapi di sisi yang lain, di saat bersamaan, apa yang dia tampilkan pada tubuhnya tidak ada yang sesuai dengan sunnah Nabi. Ini kan aneh. Bisa nangis melihat yang katanya sendal Nabi, bisa nangis melihat yang katanya ini rambut Nabi. Tapi apa yang Nabi larang dia terabas, apa yang Nabi suruh nggak dia kerjakan. Ini kan aneh. Tangisan seseorang melihat yang katanya sendal Nabi tidak membuahkan pahala. Ya, jangan kita tiru tradisinya orang-orang Syiah Rafidhah yang mereka merasa tidak sempurna sholat mereka kalau tidak tempat sujud mereka dikasih alas tanah dari Karbala. Pakai segini ukuran kepingan tanahnya. Nah, kita ikut-ikutan ini. Wah, ini ada sejadahnya, ada logo simbol sandal Nabi. Khusyuk sholatnya. Wah, ini nggak ada. Sesungguhnya peninggalan Nabi yang terbukti secara ilmiah masih ada dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari adalah sunnah beliau. Apa yang beliau kerjakan, apa yang beliau tinggalkan, apa yang beliau suruh, apa yang beliau larang. Ya, Allah Ta'ala a'lam. Dan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya di bab kita sirah nabawiyah, fikih sirah Nabi ya, kita telah merinci hukum tabarruk. Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Rincian hukum tabarruk. Ada berapa jenis tabarruk ngalap berkah? Pertama, ngalap berkah yang berpahala atau yang dianjurkan, yang disunnahkan oleh agama kita. Ngalap berkah yang dianjurkan. Ada apa? Contohnya, ngalap berkah dengan air zam-zam. Kata Nabi SAW, air zam-zam itu manfaatnya sesuai dengan niat peminum. Yang kedua, ngalap berkah dengan dengan apa lagi? Ayat Al-Quran. Yang ketiga, ngalap berkah dengan apa lagi? Doa orang-orang saleh. Yang keempat, ngalap berkah dengan apa lagi? Doa orang tua. Iya. Nah, ini yang bisa kita ngalap berkah yang dibolehkan. Yang kedua, ngalap berkah yang mamnu', yang terlarang. Ada yang jatuh ke dalam perbuatan bid'ah, ada yang jatuh ke dalam perbuatan syirik. Ya. Contohnya apa? Ngalap berkah yang jatuh ke dalam perbuatan bid'ah, ngada-ngada dalam agama. Nah, itu contohnya, merasa sholatnya lebih afdol kalau pecinya ada logo sendal Nabi, contoh. Kalau nggak ada perasaan itu ya nggak apa-apa gitu loh. Toh dia kan cuma bentuk gambar, ya kan, nggak masalah. Yang jadi masalah kalau muncul keyakinan, kan itu kan. Agama kita itu kan intinya i'tikad, keyakinan. Jika tidak ada keyakinan, insya Allah la ba'sa, tidak masalah. Ya, itu tabaruk yang bid'ah. Kemudian tabaruk yang syirik, ngalap berkah dengan kuburan, orang-orang yang telah mati, dengan pohon-pohon keramat, meyakini bahwa benda-benda tersebut adalah yang bisa menyelamatkan dia. Nah, ini jatuh dalam perbuatan syirik. Maka sekali lagi di sini menunjukkan pentingnya kita belajar tentang tauhid.
belajar tentang akidah, cabang-cabang iman supaya tidak terjatuh dalam perbuatan syirik dan yang semisalnya. Ya, khatam bab kita bab 11. Insyaallah pertemuan berikutnya kita masuk bab yang ke-12 tentang cincin Nabi. Terbuat dari apa? Bagaimana bentuknya? Apa tulisannya dan dipakai Nabi untuk apa? Dan apakah boleh kalau cincinnya ada tulisan ayat Al-Quran kita pakai ke kamar mandi atau tidak? Itu akan kita jelaskan pada pertemuan yang berikutnya ya. Semoga Allah mudahkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.